Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Ma'had Al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Shadiq MAG. Yang terhormat seluruh pengasuh Ma'had Al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat juga seluruh murabbi dan murabbiyah Ma'had Al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta teman-teman mudabbir dan mudabbirah Ma'had Al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam acara yang berbahagia ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Perkenalkan, saya Rahadatul Aisyah Wafa sebagai pembawa acara dalam agenda closing kelas kepenulisan Research Skill Short Course OMM Ma'had Al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat adalah sambutan-sambutan, acara yang kelima yaitu doa, acara yang keenam yaitu foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Ta'aruf. Kepada Muhammad Ta'aruf, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita di malam hari ini. Kepada Muhammad A'raf kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri dan kepada operator disilakan.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kelas Kepenulisan Muhammad Gifari. Kepada Muhammad Gifari, disilakan. Ya, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Kiai Haji Ahmad Shodiq MAG, para pengasuh mabna, para murabbi-murabbiyah, serta para mudabbir-mudabbiroh Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan juga nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat keafiatan, sehingga bisa bersama-sama hadir pada acara malam hari ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak selaku umatnya ini meraih mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan kami mewakili teman-teman R&D untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, malam hari ini merupakan closing atau penutupan kelas kepenulisan research short course yang dilaksanakan oleh Divisi R&D Departemen Program Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, yang ini dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan. Meskipun ada beberapa hal mungkin tidak sesuai dengan rencana kami, tapi itu tidak mengurangi daripada nilai serta semangat kami dalam menjalankan amanah ini atau kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kami tentunya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang sudah membantu mulai dari sebelum pelaksanaan kegiatan sampai pada malam hari ini, yang sudah bersama-sama membantu serta menyukseskan kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, kami juga tentu mohon maaf apabila selama kegiatan kemarin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, khususnya di hati para peserta ya, ataupun mungkin juga kepada pemateri, kami mohon maaf, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf. Kemudian yang terakhir, kami juga dari panitia atau dari pelaksana kegiatan ini juga sudah melakukan sedikit evaluasi kegiatan kemarin bersama, salah satunya bersama Ketua OMM KISTI mengenai evaluasi daripada kegiatan kemarin. Insya Allah juga akan ada tindak lanjut atau bagaimana ke depannya supaya kegiatan kemarin itu tidak hanya berhenti di situ saja. Mungkin juga ada tindak lanjutnya atau follow up-nya. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan atas nama panitia pelaksana kelas kepenulisan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai dukungan serta doa, khususnya dari Pak Kiai Shodiq dan juga para pengasuh mabna. Akhir kata, ini dari kami. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Muhammad Gifari atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua OMM Ma'had Al-Jami'ah Kak Istiqomah. Kepada Kak Isti, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulillahil karim. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Shadiq MAG, kemudian para pengasuh Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bunda Nailil, Ustadz Soleh, Ustadz Bashir, Ustadz Adi, dan Bunda Sukasih. Kemudian yang sama-sama kami hormati, murabi-murabiyah, dan yang kami sayangi, teman-teman mudabir-mudabiroh, baik dari seluruh mabna di Ma'had UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia. Saya mengapresiasi perjuangan teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam penutupan dari acara pelatihan kepenulisan selama 1 bulan kemarin. Berikutnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada fasilitator, terutama para murabi-murabiyah, Ustadz Waskito, Umi Novi, Ustadz Farid, Kak Bad, dan seluruh pemateri yang berkenan untuk membimbing kami, mengisi materi, hingga memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa bagi kami. Selanjutnya, saya atas nama panitia juga OMM memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ini kami masih banyak kekurangan, kami masih perlu banyak arahan dan bimbingan dari pengasuh, dari kakak murabi-murabiyah. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya saya teringat kemarin perkataan salah satu senior murabi, yakni Kak Dede, yang menyatakan bahwa hal yang paling penting dalam kepenulisan adalah keseriusan. Saya tersadar entah berapa tahun kemudian, entah kapan saya bisa menjadi sukses, begitupun dengan teman-teman semua. Semoga dengan adanya R&D ini menjadi salah satu bekal untuk saya juga teman-teman semua untuk menjadi lebih baik, bisa menggapai kesuksesan nantinya. Berikutnya, saya juga teman-teman berharap ke depannya kami dan teman-teman semua semoga bisa menjadi lebih baik dan bisa bertanggung jawab, kemudian bisa menyelesaikan salah satu permintaan dari Pak Yai untuk bisa menerbitkan artikel yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Al-afu minkum, sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Istiqomah atas sambutannya. Dan sambutan yang terakhir sekaligus penutupan kelas kepenulisan akan disampaikan oleh Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Shadiq MAG. Kepada beliau diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah. Wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadzah Nailil, Ustadzah Sukasih yang hadir. Ada pengasuh lain yang hadir. Ustadz Bashir ada? Ya, belum kelihatan. Para murabi, murabiyah, mudabir, mudabirah, wabil khusus Ketua OMM, Saudari Istiqomah. Ya. Alhamdulillah kita sampai di ujung pelatihan penulisan karya ilmiah ini. Ya. Tapi ini ujung pelatihan baru permulaan kebuka pikiran. Ya. Sudah seharusnya ditindaklanjuti. Menulis itu bukan pekerjaan yang mudah, karena menulis yang baik itu adalah representasi dari kemampuan intelektualitas seseorang. Dan
sebenarnya bukan karena banyaknya tulisan seseorang itu bisa mendapatkan karya monumental, tetapi lebih karena kuatnya kandungan makna yang ada di dalam karya tersebut. Tetapi seringkali tulisan yang bagus itu baru terjadi setelah orang itu berkali-kali menulis, bahkan bisa sampai ribuan kali menulis. Maka tidak ada cara untuk bisa menulis yang baik kecuali ya menulis. Menulis dan terus menulis. Saya sebenarnya mendorong agar di website Ma'had itu ada kolom tulisan yang diisi oleh para mahasiswa. Itu juga tidak berpikir perfect ya. Bagi saya yang penting ada tulisan gitu loh ya. Begitu juga seperti kegiatan Bahsul Masail yang berbasis pada makalah yang ditulis oleh Mutabir-Mutabiro yang sudah dibimbing oleh Bunda Nailil, Ustaz Soleh ya. Saya belum sempat masuk malah gitu ya. Itu juga tidak mengharuskan Anda sudah sempurna. Karena tidak mungkin tulisan itu akan sempurna. Kecuali kalau yang nulis itu Rasulullah. Tapi kalau itu pun, kalau di standar dengan standar yang lain juga masih akan punya masalah juga. Gitu ya. Jadi menurut saya tidak usah terlalu khawatir. Selama Anda memulai, maka insya Allah moto manjadda wajad itu ketemu. Jadi kalau memang memulai ya akan ketemu, akan mendapatkan. Tapi kalau tidak pernah mulai ya nggak akan bisa. Dan anehnya menulis itu juga, kalau kita sudah terlanjur berhenti itu memulainya sangat berat. Sangat berat. Karena itu di beberapa universitas di luar negeri itu, kalau seorang yang ngambil program magister atau doktor, itu sudah setahun tidak masuk kelas, itu diwajibkan masuk kelas lagi, mengambil satu mata kuliah lagi. Nah, kenapa? Karena insting menulisnya bisa hilang. Insting menulisnya bisa hilang. Sekarang ini saya kira Pak Soleh termasuk ini, Ustaz Soleh termasuk yang rajin beliau itu nulisnya. Rajin menulis. Dan itu bagus ya untuk terus dicontoh. Bukunya tebel-tebel. Amin. Bukunya tebel-tebel. Jadi memang nggak boleh berhenti menulis itu. Memang serba salah kita ini ya. Paling berat kalau jadi kiai itu karena ini ya keterampilan bicara itu lebih dituntut daripada keterampilan menulis. Kadang belum sempat nulis gitu loh ya, belum sempat nulis karena kan orang bicara itu juga harus buka kitab, harus membaca ya, harus membaca. Dan baca itu biasanya kita baru membuat skema saja udah harus diceramahkan, buat slide saja udah harus diceramahkan, belum sempat dinarasikan dalam bentuk tulisan yang ini. Sehingga saya ini kalau slide banyak sekali, slide itu udah banyak sekali karena dalam satu hari bisa membuat 2-3 slide ya. 2-3 slide. Tetapi ya itu tidak punya waktu untuk membuat narasi yang serius. Ya mungkin saya masih ini ya, masih ingat benar ketika dulu menulis di level master ya, waktu masih zamannya Pak Harun Nasution. Bagaimana kita digembleng untuk bisa menjadi seorang ilmuwan. Saya ngerasa sekolah benar itu ya ketika dibimbing Pak Harun Nasution. Setelah itu saya enggak ketemu ya, bahkan di S3 pun saya enggak ngerasa seperti waktu di S2 gitu ya. Itu benar-benar enggak pernah saya sekolah kayak begitu. Enggak pernah sekolah kayak gitu. Jadi presentasi itu kita di kelas itu
makalah itu paling akhir harus sudah dibagi 3 hari sebelum presentasi. Jadi kalau ada makalah yang hari itu baru dibagi, itu seluruh teman-teman di kelas tidak akan menanggapi. Semua diam. Jadi setelah orang itu presentasi, kita diam semuanya, diboikot. Dan itu enggak ada urusan, mau teman, mau apa, mau minta maaf, enggak ada. Jadi memang kita dulu di kelas itu, tegas ya. Jadi kita dididik ilmuwan itu enggak ada toleransi. Gitu loh, ya, enggak bisa alasan bahwa orang tua saya meninggal, tidak diterima. Ilmuwan enggak tahu itu. Kita hanya tahu Anda bisa nulis benar atau enggak, Anda bisa berbuat benar atau enggak, Anda bisa disiplin atau enggak. Kalau enggak bisa ya udah, itu diam semua, satu kelas diam. Jadi ya selesai, langsung selesai. Ya dosen ya cuma bingung, kelinguk, dia selesai. Dan dosen paham bahwa ini adalah hukuman. Jadi tutup, bubar, gitu loh ya. Ya hancur nilai dia, gitu loh ya. Dan itu saya nggak bisa menerapkan itu sekarang meskipun ngajar di Pasca ya. Nggak bisa. Jadi etos itu nggak muncul. Nggak muncul. Dulu zamannya Pak Harun itu kalau kita terlambat 10 menit, itu sudah harus menyerahkan satu tulisan. Jadi kalau tidak menyerahkan satu tulisan, Anda dianggap mengundurkan diri dari mata kuliah itu. Gitu loh ya. Jadi tidak ada orang terlambat. Tidak ada, semua serius. Ya. Dan tidak boleh mengutip buku yang tidak ditulis oleh orang yang punya punya reputasi. Minimal doktor. Doktor pun tulisannya harus benar-benar memang bagus. Bayangkan waktu kita kuliah Pak Harun itu, mengutip buku-buku Pak Harun itu dimaki-maki kita oleh Pak Harun. Jadi buku Pak Harun itu tidak boleh dikutip di level master. Atau Pak Harun itu buku untuk anak S1, tidak pantas untuk rujukan anak S2. Seluruh bukunya Anda bisa bayangkan itu. Seluruh buku Pak Harun, tidak boleh. Tidak pantas itu bukan untuk rujukan untuk anak S2, itu untuk anak S1. Itu bukan tulisan serius. Masya Allah, Anda bisa bayangkan itu. Dan dulu kalau kita menulis buat makalah, itu kalau presentasi, itu wajib membawa kitab-kitab rujukan. Jadi yang presentasi itu membawa semua kitab rujukan. Nanti ketika dia ngutip, dibantah itu. Ini artinya begini, bacamu bagaimana? Suruh baca. Jadi di kitabnya suruh baca. Jadi terus diedel-edel gitu ya. Kenapa 3 hari baru kita? Karena kalau 3 hari itu teman-teman akan mencari buku kitab-kitab tandingan. Jadi benar-benar makalah itu dibantai alinea per alinea, dibandingkan dengan rujukan-rujukan lain. Jadi seru ya, kuliah zaman Pak Harun itu benar-benar kita masuk kelas itu kayak masuk neraka sudah. Wah ya God, ini nanti tidak dibantai dosen, dibantai kawan, karena masing-masing kita kan mewakili perguruan tinggi masing-masing ya. Dari Jakarta 1, dari Malang 1, dari Bandung 1, kan semua bawa gengsi perguruan tinggi gitu loh, tidak mau kalah gitu. Tidak mau kalah, jadi itu seru. Saya pikir Masya Allah, ini seru ya. Saya bersyukur pernah mendapatkan hal yang semacam itu, dan saya sampai hari ini merasa saya belum pernah punya guru seserius Pak Harun ya di dalam menekuni ilmu. Pak Harun Nasution itu sangat istimewa. Apapun orang memang bisa tidak terima dengan rasionalitasnya yang terlalu ke kanan misalnya. Tapi menurut saya enggak juga. Pak Harun tahu kapan dia harus memanaskan muridnya supaya kritis dan seterusnya. Tapi beliau juga sangat sofistik ya. Saya aja belum bisa niru Pak Harun. Pak Harun itu setiap jam 11 itu Jum'ah sudah duduk di tempatnya di Masjid UIN itu. Tidak pernah Jumat itu terlambat. Jam 11 selalu duduk. Pak Harun itu setiap ba'da maghrib sampai Isya tidak pernah turun dari sajadah. Sampai beliau meninggal dunia. Itu pengakuan dari keluarga dekat beliau waktu cerita ke saya. Jadi orang hanya tahu itu yang ininya. Pak Harun tidak pernah menginjak rumput di kampus. Tidak pernah menginjak rumput di kampus. Beliau selalu jalan di jalan. Tidak mau menginjak makhluk Allah. Dan Pak Harun Nasution tidak pernah terlambat.
Dia tidak pernah terlambat. Dan kalau sudah dia ngajar, presiden pun yang ngundang tidak akan didatangi. Dia memilih mengajar sebagai dedikasi keilmuan. Saya pernah diajar oleh Prof. Harun waktu di Aceh itu. Beliau itu kalau ngajar biasanya dalam satu semester itu awal semester, tengah semester, dan akhir semester. Dan itu beliau kalau datang 3 hari biasanya. 3 hari itu full, mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Gitu ya. Itu kuliah khusus dengan Pak Harun tok. Dari 3 hari, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jam 7 pagi di Aceh itu kayak mungkin di sini jam 6 pagi. Gitu loh ya. Jadi itu ya apa masih tapi beliau udah siap. Nah, satu hari waktu kita kuliah itu AC-nya mati. AC-nya mati. Beliau kan kalau ngajar itu lengkap ya. Dengan jasnya semuanya lengkap lah. Ketika kepanasan itu terus beliau bilang, saya minta izin ya, saya mau buka jas saya. Dia buka jasnya, terus masih ada yang di dalam rompinya itu ya, masih ada rompi. Masih panas juga, saya izin ngelepas rompi ya, rompi dilepas. Masih kepanasan juga, saya izin ngelepas baju ya. Akhirnya dilepas baju, terus tinggal kaos oblong. Kaos oblong yang tapi tidak berhenti ngajar. Padahal beliau sudah sangat sepuh. Beliau naik tangga itu sudah gemeteran. Tapi teman-teman langsung datang bawa kursi untuk gendong Pak Harun. Marah dia. Kata Pak Harun, saya masih kuat. Biarkan saya jalan. Jualan, Masya Allah, ini orang keren. Ya. Jadi itu yang disebut bahwa haliyah itu mengajarkan lebih tajam daripada kata-kata. Haliyah itu mengajarkan lebih tajam dari kata-kata. Pak Harun memang mewarisi timur dan barat ya. Beliau mewarisi tradisi Azhar, tapi beliau juga mewarisi tradisi McGill University. Sehingga dua cabang arus keilmuan itu ada di Pak Harun. Saat itu saya masih ingat benar ya, alumni luar negeri itu dari barat itu nggak ada artinya. Kalau sudah kuliah di zaman Pak Harun, wajib ngambil ulumul Quran, ulumul hadis. Nggak peduli, meskipun master dari manapun, dari Amerika, dari Washington University sekalipun, nggak ditoleh. Dari Harvard sekalipun, harus matrikulasi ulumul Quran, ulumul hadis. Kalau mau ngambil kajian Islam. Sehingga memang dijaga benar. Ya, dijaga benar. Bahwa orang-orang di angkatan saya ke atas itu pasti memiliki basic keilmuannya itu insya Allah cukup memadai. Berbicara sejarah, bicara hadis, bicara tafsir itu cukup karena memang kita digembleng mati-matian. Nah begini, di dalam menulis karya ilmiah itu menurut saya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama itu dari aspek teknik penulisan. Dan dalam konteks teknik penulisan, saya dulu punya guru yang di Aceh itu murid langsung dari Ismail Raji Al-Faruqi. Profesor Yuni Sabi itu beliau dibimbing Ismail Raji Al-Faruqi selama 10 tahun. Sampai akhirnya Ismail Raji Al-Faruqi ditembak dan beliau harus ganti pembimbing. Prof. Yusni Sabi itu yang paling detail selama saya ketemu orang itu kalau membahas tentang teknik penulisan. Bagaimana dia jelaskan logika penulisan itu. Sehingga kita mengerti, kenapa kok kalau ada buku, kalau American Style, penulisan buku itu kan harus tebal miring. Kenapa kok tebal miring? Karena itu artinya itu di pasaran sudah ada. Kalau cuma miring saja, itu belum tentu ada di pasaran. Jadi ada logikanya sebenarnya. Tapi ini tidak terfahami, sehingga akhirnya ya sekarang banyaknya orang tidak paham, ya tidak ada tebal miring itu. Tapi kalau kita ikut American Style yang sebenarnya, itu wajib tebal miring kalau buku itu sudah di pasaran. Kalau buku itu tidak ada di pasaran, maka boleh miring atau dikasih tanda kutip. Nah, tapi
begini, saya mau tunjukkan aslinya American Style yang sebenarnya di dalam tulisan. Kita kan banyak meniru American Style, tapi tidak seluruhnya juga, gitu loh ya. Jadi sudah campur karuan. Dan setiap kita berdebat tentang persoalan aturan penulisan ini tidak selesai-selesai karena masing-masing membawa madhabnya masing-masing. Dan setiap perguruan tinggi pasti punya madhab aliran penulisan itu. Maka kita tidak perlu ngotot untuk memaksa model penulisan kita yang terbaik. Kapan Anda mau nulis, ikuti saja. Kalau jurnalnya menghendaki InNote, ya ikuti InNote, ya. Atau body note, ya Anda ikuti body note. Kalau dia mengharuskan footnote, ya harus buat footnote. Kalau dia pakai EndNote, ya pakai EndNote itu. Jadi tidak usah berdebat. Tidak usah berdebat. Kalau dia mau membuat aturan, maka ikuti aturan itu. Tapi secara umum, misalnya saya ingin menjelaskan logika ini supaya kita menjadi enak kalau kita nulis. Kalau tahu logika itu enak. Kalau kalimat asing pasti kita harus miring, karena dia bukan dari serapan, bukan dari bahasa asli itu. Kemudian, kenapa kalau di dalam buku terbitan itu kok dikurung? Dalam kurung Jakarta titik 2 bulan bintang, 2001 misalnya tutup kurung. Kenapa kok dikurung? Ternyata itu logikanya nanti dia akan dibuang. Dia tidak akan ada lagi. Gitu, dia tidak akan ditulis lagi. Nah, karena itu dia dikurung. Jadi kurung itu ada maknanya, bukan asal kurung-kurungan aja. Tidak ada maknanya. Dan dalam model American Style yang sebenarnya itu kan yang dikenal cuma ibid ya. Selain ibid kan nama pengarang itu ditulis nama panggilannya saja. Nama panggilannya terus gitu ditulis satu frase dari judul. Jadi judul bukunya terus titik 3 halaman. Jadi simpel sekali ya, titik 3 halaman. Udah gitu saja. Nah, persoalannya sekarang saya mengamati nggak ada yang konsisten dengan American Style itu. Nggak ada yang konsisten. Rata-rata pada ngaco semua. Ini madhab yang mana yang diambil ya wes ya, termasuk kalau sekarang saya lihat ya di pedoman di skripsi, pedoman di pasca yang di fakultas, pedoman pasca yang di Kertamukti, ya masing-masing punya style sendiri-sendiri. Ya udah nggak usah dibenturkan, ya udah adanya begitu ya udah ikuti ya. Nah, pengalaman saya waktu di pasca itu setiap bulan aturan penulisan ganti. Ini alhamdulillah Bu Dana Ilil ini lebih stabil sekarang. Aturannya konsisten. Zaman saya itu tiap bulan ganti, jadi betapa stresnya kita nulis itu. Nulis ganti lagi aturannya, berubah lagi, terus berubah lagi. Ya, kamu. Ya sudah, kalau begitu enggak usah marah, ya terus saja ikuti gitu ya. Nah, tapi secara ideal, secara umum, aturan penulisan itu ada di bahasa Indonesia. Jadi orang yang mau nulis benar itu harus bahasa Indonesianya harus benar. Cara membuat kalimat yang ngerti, bahwa satu paragraf itu harus terdiri kalimat inti, kalimat penjelas, dan kalimat simpulan itu harus paham. Kadang-kadang penulis-penulis pemula itu satu paragraf isinya satu kalimat, panjang sekali. Ini kelihatan penulis pemula. Ya. Jangan ada kata kita di situ. Gitu-gitu itu dasar-dasar itu elementer, kesalahan-kesalahan elementer itu masih banyak kita lihat. Nah, kemudian harus difahami semuanya itu, bagaimana kapan penomorannya dan seterusnya, bagaimana membuat pendahuluan, bagaimana inti, bagaimana penutup, itu semua harus bisa difahami semuanya. Ya, kalau gini, saya selalu diingatkan dulu oleh Prof. Yusni itu begini. Aturan penulisan itu, teknik penulisan itu ibarat perempuan itu kelihatan dari luarnya, ibarat laki-laki itu tampilan luarnya. Jadi orang itu sebelum mau melihat dia punya inner beauty atau enggak, ya dilihat dari luarnya. Kalau lihat luarnya udah amburadul, ya malas dekat gitu. Jadi karya ilmiah itu, sebelum orang mau baca ini isinya apa, kan dilihat dulu tampilannya.
Ya, kalau ngelihat modelnya saja, membuat pendahuluan sama ini penomorannya aja, layoutnya saja udah mencang-menceng nggak karuan, ya udah akan dibaca, udah kelihatan. Dari sini udah ada hal yang bisa diambil, gitu ya. Dari situ udah ada hal, tidak ada yang bisa diambil. Jadi orang udah duluan dengan tulisan kita kalau begitu. Maka ikuti aturan penulisan itu dengan baik, ya, karena dia casing. Casing itu tidak akan casing yang buruk itu akan menjerumuskan orang ketika kontennya sebenarnya bagus, ya. Nah, tentu saya bisa tunjukkan, misalnya kita kalau ngaji kitab-kitab klasik, ya, saya punya kitab Kutul Qulub yang masih dari paragraf pertama sampai paragraf akhir itu hanya satu paragraf. Jadi terus di 2 jilid itu ya terus aja. Kalau nyari babnya puyeng kita nyari sendiri. Ya, kitab Kutul Qulub itu kitab istimewa, karena itu kitab yang dipegang Imam Ghazali sebelum beliau jadi ilmuwan. Bahkan Ihya itu gayanya, stylenya itu adalah ikut Kutul Qulub. Ya, Kutul Qulub. Tapi ya itu, kalau orang sekarang tidak akan kuat sabar membaca kitab model begitu. Tidak akan sabar, gitu ya. Tidak akan sabar. Kitab-kitab klasik rata-rata begitu. Tapi untuk anak-anak sekarang itu tidak bisa. Harus ada style yang teknik penulisan yang harus dikuasai. Maka pesan saya, baca bahasa Indonesia yang baik. Ya, kapan dipisah, kapan disambung, bagaimana titik koma itu harus menempel pada kalimat sebelumnya. Bagaimana setelah titik koma kurung itu harus ada jeda, itu sudah harus di luar kepala, begini-begini harus di luar kepala. Kadang-kadang nulis skripsi itu babnya ganti, nomor footnote-nya masih terus piye gitu. Oh, babnya udah ganti, nomor footnote-nya ganti dan seterusnya. Semuanya ini ikut aturan jurnal yang diminta kalau kita ingin mau masuk jurnal. Yang kedua, metodologi. Ya, metodologi. Apapun yang akan kita tulis, itu orang akan lihat metodologi. Ya, ketika dikatakan bahwa ternyata guru-guru, kesimpulannya adalah guru-guru PAI di sekolah itu memberi ajaran yang subur terhadap tumbuhnya paham intoleransi atau radikalisme. Loh, kesimpulan begini ini dari mana? Metodologinya bagaimana? Cara pengambilan sampelnya kayak apa? Instrumennya seperti apa? Ya, itu yang harus dibongkar itu, gitu loh ya. Ketika orang itu salah di dalam metodologi, ya hancur sudah, nggak perlu dibaca. Gitu loh ya, nggak perlu dibaca. Yang misalnya mestinya ini kuantitatif, tapi didekati dengan kualitatif, ya wis gak menarik gitu loh ya. Misalnya mestinya ini pengambilan sampelnya purposif. Kalau purposif kan harus ada alasan yang kuat. Kuat karena terlalu baik atau kuat karena terlalu buruk. Kalau biasa-biasa kan nggak perlu. Misalnya banyak ini skripsi, kalau di PAI itu skripsi begini ini banyak, misalnya ya peran guru PAI dalam peningkatan akhlak siswa di madrasah bla 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 bla. Terus kalau saya tanya, kenapa milih madrasah ini? Ya soalnya dekat rumah saya. Ya soalnya saya dari situ, itu namanya garbage in, garbage out. Itu sampah masuk, sampah keluar, tidak penting. Itu kalau saya ini jahat, jadi dosen, langsung tak banting, tak buang. Tidak akan ujian. Tidak akan ujian. Tidak ada apa-apanya, gitu loh ya. Meskipun udah capek-capek berlembar-lembar, ya itu sampah itu. Ya sampah. Tidak ada hal yang mau, novelty-nya tidak ada, temuan barunya nggak ada, tidak penting. Anda cerita orang yang sama. Mau cerita ustadz yang baru belajar nahwu, tidak usah diceritain ustadz model begitu, itu ombyoan gitu loh. Kalau ada ustadz yang spesial, suaranya bagus, nah itu boleh Anda cerita. Gitu loh ya. Jadi kalau mau cerita tentang perempuan, Anda ceritakan mau cerita apanya ini. Kalau mau cerita cantik ya memang dia cantik banget. Kalau biasa-biasa enggak usah.
Gitu loh. Kalau Anda mau cerita dia punya inner beauty. Jadi ketika purposif Anda harus bisa jelaskan sesuatu yang spesial di situ apa. Maka saya selalu bertanya, kalau Anda mau meneliti tentang pengaruh peranan guru PAI di dalam peningkatan akhlak siswa, maka pertanyaannya, sekolah ini secara nasional bisa enggak disebut bahwa akhlak siswanya terbaik? Kalau iya baru telitiin, kalau enggak ngapain? Kita mau mengambil best practice yang ada di situ untuk diangkat, kalau enggak perlu gitu loh ya. Atau sekolahan ini Jakarta yang paling kosro ya ini sudah, yang setiap hari Jumat selalu tawuran ya ini, ya itu boleh diteliti. Kenapa kok sampai hancur begini ini, kenapa? Nah gitu, jadi purposif harus menunjukkan itu. Ketika kita mau pilih tokoh misalnya ya, mau milih tokoh, kita tokohkan dia sebagai mau kita bidik dalam konteks misalnya tasawuf kontemporer. Nanti dulu, ini benar orang yang benar-benar sufi, punya karomah, dan benar-benar punya pemikiran kontemporer, enggak? Kalau dia bukan ya jangan gitu loh ya. Kalau dia bukan ya jangan, sholat sunnah aja jarang-jarang, nggak usah gitu loh. Nggak usah, nanti ambrol sendiri, teori ini akan hancur. Itu kesalahan-kesalahan di dalam metodologi. Nah, kalau kita misalnya, nah ini ya isolah ini, yang ahli ya. Misalnya kajian tafsir, misalnya ya meneliti tentang misalnya pandemi dalam Quran. Nah, ketika mau menulis pandemi dalam Quran, itu berarti kan harus pakai maudhu'i itu. Kalau pakai maudhu'i, Anda harus paham Al-Firmawi. Dan kalau pakai Al-Firmawi, Anda harus ngerti keyword-nya. Kalau pandemi di dalam bahasa Arab, keyword-nya apa, gitu loh ya. Nah, keyword ini yang harus Anda tahu, pilih keyword-nya itu yang mana nanti, baru kemudian dilacak ayat-ayat terkait dengan itu. Ikuti prosedur yang sudah dipakai itu. Ketika orang nggak ngerti cara kerja maudhu'i, bubar, gitu loh ya. Ketika misalnya pendidikan akidah Ibrahim kepada Ismail, terus studi Quran surat An-Naml ayat 52 sampai 53. Terus saya bilang, sampai nih S2 cuma 2 ayat. Gitu loh. Jadi kalau S1 1 ayat, itu kayaknya nggak lucu gitu loh ya. Lucu terus nggak bisa begitu, itu nggak bisa gitu loh ya. Itu secara metodologi itu nggak waras itu pikiran orang itu gitu loh ya. Mosok mau membuat generalisasi pembelajarannya Nabi Ibrahim terhadap Ismail hanya dari 2 ayat. Mosok mau cerita tentang cantiknya perempuan cuma bahas hidung. Ya, ini orang gimana? Nggak dimarahi yo. Coba kalau Anda sudah ngerti begitu, apa nggak gregetan mau marah? Ya kalau Anda ngerti ya pasti marah lah. Nggak usah ngomong Nabi Ibrahim ke Ismail kalau gitu. Nanti Nabi Ibrahim dan Ismail ini jadi jelek gara-gara kamu. Gitu loh ya. Gara-gara cara kamu memahaminya salah gitu loh ya. Seringkali kita itu membuat gambaran itu menjadi salah gara-gara kita tidak mampu untuk menggambarkan yang besar. Seringkali tokoh besar itu menjadi kerdil karena ketidakmampuan kita untuk mendeskripsikan, gitu loh ya. Itu bahayanya penulis-penulis yang tidak memahami apa yang harus ditulis itu. Nah itu banyak ya dimensinya kalau kita mau milih purposif. Kalau kita kuantitatif lebih simpel sebenarnya, tetapi dia harus benar-benar terkuasai. Tentu SPSS-nya harus dikuasai, belajar dengan teman-teman kapan korelasi, kapan bivariat, kapan itu sudah harus dipahami semuanya. Nah, saya kira saya tidak sedang mengajar metodologi, tetapi saya selalu pesan jadi kiai tetap harus paham metodologi gitu loh ya, tidak boleh tidak paham metodologi. Kalau tidak paham metodologi, Anda bisa kacau balau. Orang-orang ngomong ngaco-ngaco itu ya karena tidak paham metodologi gitu loh ya. Nah, orang yang tidak berbasis metodologi di dalam membuat postulat, di dalam membuat membangun asumsi atau menguji asumsi, maka ya tidak pernah diterima. Pendapatnya itu wujuduhu ka'adami, ya nggak diterima gitu loh ya, nggak
nggak bisa dibenarkan. Ya. Ketika ada orang ditanya 4 kali 3 sama dengan berapa? Dia ngawur ngomong, 12. Ya 12 dari mana? Ya asal 12. Ya itu nggak bisa. Makanya Rasulullah menyebut kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Ya, dukun itu, peramal itu. Dia bohong, meskipun benar bohong. Kenapa? Metodologi salah. Itu loh ya, secara metodologi salah. Karena setara orang yang secara metodologi salah, benar pun salah. Tapi kalau orang metodologinya benar, beda pun benar. Nah itu hebatnya di Islam. Sampean lihat, pendapat 4 madhab itu bisa beda semuanya. Hasilnya beda semuanya. Dalam persoalan menyentuh istri, Imam Syafi'i batal. Imam Hanafi, Imam Ahmad, syahwat batal. Tidak syahwat, tidak apa-apa. Imam Hanafi, kalau niat hubungan suami istri baru batal. Imam Malik, mau apa aja niatnya tidak batal. Kenapa ini bisa diterima? Metodologi benar. Ya, Thoriqah istimbat benar. Jadi Islam itu keren. Gitu loh ya. Islam itu keren. Islam itu mengharuskan orang lewat di dalam thoriqah istimbatnya. Dalam bahasa kita, Islam itu mengharuskan kita ngerti metodologi. Mau memahami Quran, pahami ilmunya, pahami ulumul Qurannya, supaya ngerti metodologinya. Jangan diantem aja ayat itu sesuai, ngaco semua nanti begitu. Mau memahami hadis, ngerti dulu. Hadis dhaif nggak boleh dipakai. Memang hadis dhaif itu yang mana? Dhaif itu ada berapa? Dhaif dari sisi apanya? Nggak paham. Tiba-tiba nggak paham. Itu repot kalau begini gitu loh ya, repot, akhirnya males ngajak ngomong orang yang metodologinya nggak jelas itu jadi males. Nah ini pentingnya metodologi. Nah, kalau memang mau menulis yang benar, Anda masih sangat mudah, gitu. Masih banyak waktu untuk terus belajar, terus baca, terus baca. Jangan berhenti baca, apalagi sekarang media sumber-sumber yang online itu sangat banyak, Anda bisa akses sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin. Saya dulu mendapat banyak metodologi itu ketika ada kuliah tamu dari Profesor Nung Muhajir, itu selama 8 hari beliau full mengajarkan metodologi penelitian. Jadi waktu saya di Aceh dia 8 hari itu full mengajarkan metodologi penelitian. Dan kita karena beliau filsafatnya bagus, maka menjadi menarik belajar dengan beliau. Saya senang sekali dan merasa bersyukur ketemu Pak Nung ya, menjelaskan tentang metodologi penelitian. Oke, tapi Anda boleh baca yang lain-lain. Maka jangan alergi dengan metodologi penelitian. Kalau mau menjadi penulis yang benar, kapan ada pelatihan metodologi penelitian, ikuti. Ya, ikuti. Wah, saya lebih senang kuantitatif, saya tidak senang kualitatif. Jangan begitu. Jangan begitu. Anda S1 boleh milih, kuanti atau kuali. Tapi S2 harusnya sudah kuali kuanti. S3 sudah harus kuali kuanti, gitu loh ya. Harus kuali kuanti. Bahkan ilmunya harus trans. Analisisnya harus bisa nembus ke sana-sini. Meskipun kajiannya tafsir, sudah harus bisa membandingkan dalam perspektif tasawufnya, akidahnya, dan itu harus bisa. Jadi jangan alergi. Jangan alergi. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa. Saya pernah kuliah medieval philosophy dengan Kis Bunter ya di Pasca dulu di Kertamukti. Nah dia ngajar filsafat itu. Kata Kis Bunter itu gini, kalau kamu belajar itu kesusahan karena filsafat itu, baca aja. Setelah dibaca, ya letakkan. Kalau bosan letakkan. Nanti baca lagi. Bosan lagi, ya letakkan lagi. Nanti baca lagi. Dan jangan bosan. Meskipun kita tidak paham. Kenapa? Karena ketika kita tidak paham sekalipun, itu sudah ada yang masuk. Mungkin baru 10%. Sehingga rangkaian pikiran kita belum bisa mengambil kesimpulan. Baca aja lagi. Baca lagi. Mungkin masuk lagi 20%. Baca lagi. Ya, tapi saya betul ya. Saya ingat Ibnu Sina
itu ketika belajar Nikomasian etiknya Aristoteles, itu 40 kali Ibnu Sina baca itu tidak paham. Bayangkan, orang jenius kayak Ibnu Sina, ketika dia baca satu buku, itu sampai 40 kali nggak paham. Tapi kita bisa bayangkan loh, betapa gigihnya ya, ilmuwan kita zaman dulu itu di dalam memacu diri untuk bisa paham. Kalau kita enggak, baca sekali tidak paham, itu insya Allah seumur hidup tidak akan dibaca lagi. Dilaknati bukunya, dilaknati ilmunya. Nah, ini bahaya ya, nalar begini. Bukunya udah nggak keruan bukunya. Bukunya udah nggak karuan. Kita harus belajar ya. Saya kalau melihat ilmuwan besar, Imam Ghazali itu, pertamanya ya benci ke filsafat. Tapi kata Imam Ghazali, aku sejak muda tidak pernah mengkritik sesuatu sebelum aku fahami benar. Ya, sebelum aku fahami benar. Maka 2 tahun Imam Ghazali itu siang malam baca filsafat. Siang malam baca filsafat. Baca filsafat siang malam 2 tahun. Masya Allah, saya pikir, waduh gila Imam Ghazali. 2 tahun baru setelah itu dia mengambil kesimpulan, oh ternyata filsafat itu ada 20 masalah, gitu ya. 20 masalah itu yang 3 itu masuk serius. Itu bisa kafir orang kalau seandainya meyakini itu. Yang 17 itu bid'ah, gitu ya. Baru terus dia simpulkan itu. Ya, lepas kita setuju atau tidak, tetapi semangat untuk bisa begitu itu karena memang dia belajar. Nah, kayak orang sekarang itu kan paham, enggak tahu-tahu sudah nyalahkan, itu ruwet, kadang-kadang pas repot sama orang gini, repot itu ya, enggak bisa kita, aduh saya repot. Anda nanti kalau sudah ngerti begini ini, kalau ketemu orang yang asalnya lain, antem kromo, repot. Ini mau gimana debat orang kayak gini? Mau dimulai dari Mas Beno, muka-muka pangeran buka hati ini itu aja. Semoga dibuka hatinya oleh Allah di situ. Enggak bisa. Ya oke. Metodologi kuasai ya. Metodologi kuasai. Kalau di dalam kajian Islam, maka ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, jangan anti, ya, jangan anti. Tidak bisa Anda mengatakan, Pak, saya ini lebih senang sejarah, Pak, tidak bisa. Pada akhirnya, pada waktunya, Anda akan ketemu ayat yang mau tidak mau harus bertabrakan dan harus Anda urai dari sudut usul fikih. Ya, harus ngerti, tidak bisa, gitu loh ya, tidak bisa. Saya di tasawuf, ya saya tetap harus ngerti usul fikih, saya harus ngerti ulumul hadis. Karena tidak mungkin bahas tasawuf tidak kena usul fikih, tidak kena tafsir, tidak mungkin, gitu ya, tidak bisa, seharus itu ya, karena itu metodologi dalam kajian Islam yang harus kita pahami. Contoh begini ya, kalau kita di dalam penelitian kualitatif itu ada konten analisis ya, walaupun konten analisis sekarang sudah relatif ditinggal sebagai metodologi, itu sudah ditinggal. Tapi saya ingin mau menjelaskan begini. Konten analisis itu kan kalau menilai sebuah karya itu dilihat dari faktor internal dan eksternalnya kan gitu ya. Kalau kita mau menilai sebuah manuskrip misalnya kan kita lihat dulu secara eksternal. Secara eksternal manuskrip ini wajar enggak pada abad itu misalnya ya. Oh ini ada kertas bagus banget. Terus dikatakan ini peninggalan abad ke-10 Masehi. 10 Masehi mana ada kertas model gitu. Maka Anda langsung tidak perlu teliti isinya. Kenapa? Secara eksternal sudah tidak masuk gitu loh ya. Dari sisi bahasa misalnya ya. Kok ini ada bahasa bahasa anak sekarang itu apa misalnya? Lebay apalah gitu ya. Kok Anda temukan di manuskrip ini ada bahasa lebay ini. Ini kan bahasa baru tahun 2000 gitu loh ya. 2000. Ya 2000. Maka Anda akan tahu ini penilaian secara ekstrinsik saja sudah tidak kena. Anda tahu penilaian ekstrinsik, intrinsik atau internal eksternal dari mana? Dari hadis. Itu orang Barat belajar dari ulama-ulama hadis ketika meneliti kualifikasi hadis.
hadis itu harus dilihat dari sisi riwayatnya, dari sisi diroyahnya, dari sisi sanadnya, dari sisi matannya. Yaitu ketika menganalisis dari sisi sanad, itu eksternal. Ketika menganalisis dari sisi matan, itu internal. Wah, itu ya niru-niru kita sebenarnya gitu ya. Niru-niru kita. Cuma kita nggak paham, ilmunya udah kecuri. Ilmunya kecuri. Maka pelajarinya. Semangat, harus semangat. Nah, harus berupaya untuk itu. Nah, yang terakhir, ini yang paling berat ya. Yang paling berat. Menulis yang bagus itu harus menguasai konten. Ya. Menulis yang bagus harus menguasai konten. Penguasaan konten itu terlihat dari literatur. Literatur yang dipakai memang primary resources. Ya, memang itu literatur utama. Literatur utama. Kalau sampai Anda bisa menghadirkan manuskrip, wah itu top, itu sudah top. Tapi kalau misalnya ini bukan kajian yang sifatnya manuskrip, misalnya Anda bahas fikih, maka kan ketahuan ya Anda bahas fikih apa, gitu loh ya. Kalau Anda bahas fikih Syafi'i, doa Anda tidak bisa lepas dari Ar-Risalah, karena itu babonnya. Jadi harus ngerti kitab-kitab muktabaroh di bidang masing-masing. Ya, di bidang masing-masing. Kalau mau bahas tasawuf, Anda harus tahu babonnya ilmu tasawuf itu adalah Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Ihya Ulumuddin. Harus ngerti itu Qutul Qulub. Harus ngerti. Jadi ketika merujuk itu nanti di literaturnya itu orang udah tahu ini yang dimainkan memang langsung kitab induk gitu loh ya. Kitab Indo. Tapi kalau tiba-tiba membahas tasawuf yang dikutip Profesor A, bukunya bahasa Indonesia, ini ya orang males lah baca lah sini. Yang S1 gitu loh ya, S1. Anda belum tahu literatur yang pas di situ mana. Saya bahas Torekot. Itu Anda harus tahu yang menjadi pegangan orang Torekot mana. Misalnya Anwarul Qudsiyah, Syabdul Wahab Sa'roni. Ya itu harus Anda pas itu, misalnya Jami'ul Usul fil Auliya Kamas Konawi, ya itu yang harus dipakai gitu loh ya. Buku-buku babon itu harus tahu. Ketika bahas sejarah, Al-Kamil fit Tarikh Ibnu Asir, ya itu yang akan menjadi rujukan utama. Ketika bahas tafsir, apa fil Maksur, ya harus Tobari gitu loh ya. Harus Tobari, harus ngerti begini ini. Kalau Anda tidak ngerti begini, ya itu yang membuat kualitas analisis Anda itu kualitas konten itu lemah karena Anda tidak mengerti kemana sebenarnya induk dari keilmuan itu. Nah itu harus dikuasai. Nah menguasai kitab induk mengharuskan punya ilmu alat yang bagus. Maka belajar bahasa di ma'had itu menjadi mutlak. Ya, maka belajar nahwu shorof itu menjadi mutlak. Saya itu kadang-kadang kalau saya itu kepingin keras ya, tapi tidak tega. Tapi kalau tega terus, akhirnya kita tidak punya kualitas, gitu loh ya. Rasanya kita harus paksakan ya. Lulus ma'had wajib hafal jurmiyah, wajib hafal amsilatut tasrif. Kayaknya minimal itu wis gitu ya. Kalau itu kalau di Pasuruan itu tidak ya, gitu loh ya. Itu tidak ya. Tapi kadang-kadang saya dulu waktu di Malang itu bahasa Arab 1 itu kalau mau ujian tetap harus setor lagi itu. Setoran amsilatut tasrif itu. Fa'ala yafulu fa'lan wa fa'lan wa fa'il wa dzaka maf'ul. Tetap harus hafalkan itu. Fa'ala sudah dikasih lagunya oleh Pak Soleh itu. Pak Yai Soleh udah kasih videonya itu. Jadi saya nggak tahu kalau itu nggak dikasih, nanti begini. Kadang sering saya melihat anak-anak tulisannya bagus, ya. Saya lihat formatnya bagus, nulis tafsir. Ketika saya tanya, bisa baca kitab? Masa kalau sudah males baca udah kalau sudah kita suruh baca teliti skripsinya tesis ya males pol, pasti ngarang. Ini pasti tulisan Bib Salah Habib. Tulisan Bib Salah Habib. Nggak ada yang bisa dibaca kalau sudah begini. Jadi nggak boleh. Jadi
pertempuran karya ilmiah di level di atas S1 itu nanti kemampuan bahasa. Gitu ya. Memang kalau masih nulis karya ilmiah di S1 itu belum begitu kelihatan. Antara orang-orang yang bahasanya bagus sama enggak. Kemampuan baca kitabnya bagus itu enggak kelihatan. Tapi kalau sudah nulis di level S2, S3 itu akan kelihatan. Maka kuliah S2, S3 itu kalau di kajian Islam udah semakin kelihatan itu. Yang pinter-pinter kitab, yang pinter-pinter Inggrisnya bagus itu ya pasti leading dia. Yang setengah-setengah ya paham lah. Kalau Pak Imam Suprayogo itu dulu kalau saya ngajar saya di Malang, dia ya ini tidak enak ngomongnya, tapi menurut saya ya ada benernya. Dia bilang gini, kalau ketemu orang-orang yang nggak pintar, wes talele, kamu nggak usah sekolah, ngabis-ngabisin, kamu cuma ngabis-ngabisin beras, mending uangmu beliin kambing, kamu angon kambing. Saya pikir-pikir itu ya, memang bahasanya ini kasar ya. Bahasanya kasar, tapi saya pikir-pikir itu ya benar juga, daripada dia nulis skripsi mumet karuan, akhirnya minta buatin sana sini. Nanti kalau jadi guru juga jelek-jelekin institusi keguruan, baca Qur'annya ya gak bener, nanti di PPG ya PPG-nya kayak gitu, ruwet terus, itu loh ruwet terus. Padahal harusnya guru itu orang yang paling pinter. Bayangkan kalau yang didik itu bukan orang pinter, gimana orang yang nggak pernah jadi orang pinter mau ngajari orang pinter? Ruwet gitu loh. Orang itu kan mengajarkan apa yang dia alami. Loh, yang pengalamannya goblok terus ngajari pinter gimana gitu. Terus nggak bisa. Saya melihat dokter. Saya lihat dokter kemarin anak saya ke dokter mata. Saya lihat cara kerjanya itu. Keren. Memang orang-orang pinter itu kalau bekerja itu dengan prosedur yang sangat rigid, teratur, rapi, gitu ya. Beda dengan orang pinter. Orang nggak pinter itu amburadul. Jadi menurut saya nggak bisa. Terus sampean bilang gini, berarti Pak Sodik ini ngenyek orang nggak pinter. Ya nggak begitu. Kalau kita ngerasa nggak pinter, ya minta ke Allah supaya jadi pinter. Ya minta. Sampean masih ingat muridnya Imam Syafi'i siapa? Syekh Robi ya. Syekh Robi yang diajari Imam Syafi'i sampai berkali-kali, sampai 40 kali apa ya. Sampai malu sendiri, sampai keluar dari majelis, dikejar oleh Imam Syafi'i, dimasukkan ke kamar, diajari lagi, sampai akhirnya beliau bisa itu. Akhirnya dia nanti kan jadi ulama besar. Jadi tidak ada kata, kita ini orang pesantren ya. Orang pesantren itu tidak cuma tunduk pada fenomena sababiyah. Ketika fenomena sababiyah mentok, kita masih punya jalur yang tajrid, kita punya jalur ghaibiyah, jalur laduni, nangis ke Gusti Allah. Tiap malam sholat hajat nangis ke Gusti Allah, minta supaya dikaruniai otak yang cerdas, hati yang jernih. Ya nangis gitu ya, sampai Allah berikan karunia itu. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah contoh yang demikian juga gitu ya. Jadi ada jalan banyak untuk bisa sampai kepada puncak keistimewaan itu kalau kita mau. Nah, berikutnya konten itu kalau sudah dikuasai juga sekarang nggak bisa lagi hanya menguasai konten konten, nggak bisa. Anda harus bisa melihat konteks. Ini yang berat ya untuk kajian Islam klasik. Seperti ilmu saya, ilmu Kiai Soleh itu, wah itu berat ya karena ilmu-ilmu klasik itu terkunci di dalam kitab-kitab klasik. Sementara kita tetap nanti ketika nulis karya ilmiah itu kan 70% harus literatur 10 tahun terakhir kan begitu. Anda bisa bayangin kalau nulis tasawuf, buku yang dikutip adalah 10 tahun terakhir, itu bisa tercerabut dari akar ketasawufan. Secara intelektual, saya sebenarnya ingin berontak dengan aturan itu. Coba bayangkan kalau Pak Yai Soleh mau nulis artikel tafsir. Itu 70% harus literatur terbaru. Ya apa? Apa nanti Quran itu tidak tercerabut dari tradisi salafiyah yang salimah? Itu loh ya.
Ya nggak bisa, harusnya itu. Ya ini kan gara-gara kita sudah terjajah oleh pikiran-pikiran sosial modern atau penelitian-penelitian rasional modern, empirik modern. Kalau penelitian yang basis kebenarannya adalah empirisme, rasionalisme, sepakat saya bahwa literatur itu adalah 10 tahun terakhir. It's okay. Tapi ketika ini kajian keagamaan, bahaya. Bahaya. Kalau sumber kebenaran itu digeser daripada sumber aslinya, itu bisa bahaya. Bisa kemana-mana nanti ajaran Islam. Nah ini yang mungkin kalau Anda lihat Pak Sotik ngomong karya ilmiah, Pak Sotik sendiri tidak biasa nulis di jurnal, saya punya persoalan ini. Ya. Persoalan ini yang kadang-kadang agak ruwet itu ya, agak ruwet. Dan saya termasuk, tidak tahu ya, saya ini mungkin sudah terlalu cinta ke salafus soleh ya. Saya tidak bisa kalau disuruh meninggalkan pikiran ulama salaf itu secara ekstrim gitu. Mungkin saya mending tidak maju gitu ya, mending tidak maju. Saya akan bertahan di salafus soleh karena kita hidup ya karena untuk memperjuangkan ajaran Rasulullah dan salafus soleh. Tetapi begini, menurut saya itu bisa diatasi begini. Bisa diatasi dengan kolaborasi. Kolaborasi saja. Misalnya kalau ilmu saya tasawuf ya. Biasanya yang banyak memanfaatkan ilmu saya itu adalah psikologi. Nah, psikologi. Misalnya begini. Kemarin saya disuruh bicara tentang self healing di psikologi ya. Self healing. Lihat namanya kan keren ya, self healing. Terus saya baca. Ya sebenarnya sih kalau mau baca ya gampang mengaitkan dengan ilmu-ilmu kita juga gampang sebenarnya. Itu ya alasan aja maksudnya. Ya memang kadang-kadang tidak punya waktu untuk membaca lintas disiplin ilmu ya. Ketika saya baca misalnya self healing, self healing. Ini kalau di tasawuf ini masih apa? Ini masih apa? Ngomong apa? Ini masih pemula gitu loh ya. Misalnya kita mau bahas tentang fenomena mimpi. Kalau Anda ngomong di psikologi analisis misalnya, ya Anda masih bicara tentang persoalan-persoalan yang sifatnya cuma 1 dari 3 jenis mimpi. Anda hanya baru bicara tentang mimpi yang disebut sebagai hadisun nafsi. Anda tidak bisa menjelaskan ru'yah shadiqah, ru'yah sholihah. Anda tidak bisa menjelaskan al-hulum. Karena Freud tidak mengerti hulum, tidak mengerti ru'yah sholihah, ru'yah shadiqah. Gitu loh ya. Jadi tapi kan itu menjadi menarik. Ya, saya pernah kolaborasi dengan salah satu dosen di psikologi yang wes Pak sampean ngomong katanya, sampean cerita aja. Dia mau nulis tentang place and spirituality. Ya, place and spirituality. Di itu majalah Scopus Q1 ya. Ya saya kalau suruh nembus ke situ pasti saya tidak punya relasi, kan harus punya relasi, punya ini semuanya. Dia canggih dalam persoalan relasinya. Nah, tapi dia tidak mengerti kontennya. Ya akhirnya diskusi. Gini saya jelaskan gini. Kaitan tempat dan bagaimana di Islam memandang tempat dan spiritualitas itu. Itu ada di Islam. Kenapa ada multazam, kenapa ada raudhah dan seterusnya lah ya. Sudah kita jelaskan. Tahu-tahu sudah terbit. Tahu-tahu nama saya sudah dicantumkan bareng. Nah itu bisa diakali begitu. Anda masih sangat muda, Anda harus selalu ikut current isu. Apa isu-isu terbaru di bidang kajian yang Anda memang senang. Karena kalau Anda bahas sesuatu yang orang lain tidak sedang bahas, itu ya tidak laku juga gitu loh ya. Enggak, tapi menurut saya ini penting, Pak. Iya, menurut kamu. Lah menurut orang-orang enggak penting gitu loh ya. Jadi seringkali idealisme kita itu tidak melihat dunia luar. Jadi kalau mau menjadi penulis yang bagus, Anda harus tahu isu, misalnya isu kajian tasawuf yang sekarang ini apa, isu fikih apa, isu usul fikih apa. Itu ya itu yang ketika Anda tahu isu nasional internasional itu, maka tulisan Anda punya peluang untuk tembus. Gitu loh ya. Untuk tembus. Itu dalam konteks konten terakhir novelty ya.
Menulis itu harus bisa menunjukkan kebaruan. Nah, Anda harus bisa menunjukkan sudut pandang atau membuat kesimpulan yang itu memang belum pernah dibaca oleh orang. Ya orang luput dari analisis itu. Sehingga kemudian Anda bisa menemukan itu dan menunjukkan itu di dalam karya ilmiah. Nah, kalau Anda bisa memenuhi 3 kategori itu, saya yakin karya ilmiah Anda pasti akan jadi the best itu ya. Pasti akan menjadi terbaik. Saya kira itu hal-hal penting yang harus kita cermati ketika kita mau menulis sebuah karya ilmiah yang memang bagus ya. Mungkin pengantar ini membuat Anda tambah puyeng, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jangan takut, gitu ya. Ini malah ditakut-takuti loh, Mas. Bukan begitu, gitu ya, bukan begitu. Supaya Anda lebih greget lagi, lebih serius lagi, masih muda, sangat muda. Anda ini masih sangat belia, masih banyak waktu untuk benar-benar belajar yang serius. Kejar pokoknya, kalau ada orang pinter ngomong datangi, kalau ada forum-forum yang penting ikuti terus saja, nanti tambah-tambah sendiri, tapi pinter-pinter sendiri. Saya yakin Anda nanti akan bisa jauh lebih hebat daripada saya, Pak Soleh, Pak Aimin ya. Anda generasi muda yang masih energik, Anda bisa mengambil apa yang terbaik dari para guru-guru Anda di sini, dan Anda bisa terus untuk belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya kira itu harapan saya. Mohon maaf mungkin kalau agak kepanjangan. Tadi sebenarnya saya udah niat tak ngomong panjang, tapi ya udah jadi ngomong sendiri. Ya mudah-mudahan bawa manfaat. Amin. Semuanya ya. Iya. Terus semangat. Karena itu kita harus mengajarkan adik-adik kita bahasa yang baik, mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris yang baik, mengajarkan menulis yang baik. Karena inilah cara kita untuk bisa memperjuangkan agama kita menjadi lebih bermartabat dan lebih beradab. Saya kira ini ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kiai Ahmad Sodik atas sambutan dan ilmu-ilmu yang tadi disampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Muhammad Saleh Hasan SM. Kepada beliau Baik, mohon izin Pak Kiai. Baik, mari adik-adik semua kita membaca doa. Sebelumnya apa yang diarahkan oleh guru kita tadi itu sangat benar ya. Jadi sedikit bercerita gitu ya. Dahulu saya waktu di Kairo ya, sempat saya bertanya kepada di sana ada salah satunya Daud Rashid ya, salah satunya juga Dr. Mukhlis Hanafi. Jadi waktu itu saya bertanya kira-kira buku apa saja yang wajib saya miliki dan saya baca. Waktu itu saya di Kairo. Akhirnya saya tuh diarahkan ini. Ada Thaqafatud Da'iyah, karya Yusuf Al-Qardawi. Di sini memang disebutkan jadi buku-buku yang wajib dibaca oleh anak-anak muda, generasi muda Muslim. Kalau kata guru kita tadi itu buku babon ya. Jadi di sini baik tafsirnya, hadisnya, fikihnya, tasawufnya semuanya diinikan. Jadi makanya ini ada tertulis tuh masih tanggal 5 bulan 7 96. Tahunnya saya beli tahun 1996 ya. Jadi itu ada pengalaman ya. Jadi maksud saya betul kata guru kita tadi itu kira-kira arahan-arahannya buku-buku apa saja yang wajib dibaca ya. Jadi wajib dibaca selama ke masjid mahasiswa. Baiklah adik-adik semua, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan apa yang sudah diberikan kepada kita semua semoga menjadi amal jariah, sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat nanti.
Dan kita yang sedang belajar, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati aqwadil hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Allahumma inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir yaitu foto bersama. Kepada para pengasuh, kakak-kakak murabi-murabiyah dan teman-teman mudabir-mudabiroh yang bisa menyalakan kamera, harap menyalakan kameranya. Mungkin bisa dimulai. 1, 2. Oke. Sudah. Nah, berapa slide? Satu. Hanya satu. Baik. 100. Oke. Good. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Amin. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada hadirin dan undangan yang mengikuti acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mohon izin. Ya, sukses ya. Terima kasih semua murabi-murabiyah yang sudah menemani adiknya untuk pelatihan penulisan ya. Terima kasih semuanya. Pak Asuh, Bu Nailil, Pak Subah, Ustadz, Apunten, ya bareng-bareng. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bunda. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Bunda sedikit ngomong ya sebagai penutup. Yang pertama, Bunda sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Sodik. Tentunya ada hal-hal
Yang banyak bisa kita ambil, tapi mungkin beberapa hal juga masih dianggap berat bagi kita, ya, karena kita berangkat hampir semuanya kan masih pemula. Beberapa saja yang memang sudah punya karya ilmiah, tentunya bisa langsung beradaptasi. Tapi yang benar-benar pemula, penyampaian tadi mungkin itu adalah jembatan untuk kita menjadi mampu, tapi juga menjadi kita merasa wah berat sekali, takut gitu. Maka saran Bunda, kalau memang kecenderungannya mampu membuat artikel yang sederhana, maka itu dulu ditulis, ya, jangan langsung ke artikel ilmiah. Khawatirnya malah nggak tuntas, akhirnya nggak mau nulis lagi. Yang sederhana aja, artikel-artikel yang kalian suka, kemudian dipublish di web Mahat Al-Jami'ah. Tentunya sebelum publish akan direview dulu ya, ini layak atau tidak isinya. Maksudnya layak, insya Allah layak, maksudnya adalah ada yang keliru enggak gitu. Khawatirnya ada yang keliru pemahamannya, terlanjur udah terpublish. Jadi memang sebelum publish ada review dulu. Atau kalau enggak artikel, berarti kalau yang sudah bagus maka artikel yang lebih ilmiah gitu. Tapi belum masuk jurnal sih memang. Kalaupun masuk jurnal yang belum terakreditasi. Gitu ya kawas kita ya. Khawatirnya keberatan malah nggak mau nulis, terlalu berat gitu. Nah, terus kalau memang yang sudah mampu sampai ke jurnal ya alhamdulillah. Kayak Kak Solah itu kan sudah sedikit lagi sudah bisa di jurnal terakreditasi Kak Solah, cuman belum memoles untuk menjadi artikel aja. Tapi draftnya sudah bagus banget tuh. Kemudian kalau ada yang kendala menulis sendirian itu kok kayaknya nggak tuntas-tuntas, maka solusinya berkolaborasi. Ya, mungkin Kak Isti, kalau saya sendirian kayak nggak semangat Bun, saya faktornya semangat nggak semangat. Kolaborasi sama siapa yang matching feel-nya ya, punya chemistry. Kalau kendalanya saya materinya, saya pintar nulisnya, saya semangatnya, tapi saya kekurangan materi, kekurangan bahan, saya butuh orang yang bisa saya timba ilmunya untuk saya tuliskan. Maka berarti kan solusinya kolaborasi. Atau sebenarnya Bunda juga draft tulisannya banyak, tapi nggak ada yang tuntas. Bunda butuh orang yang menjadi kacamata lain untuk memfinishing sampai terpoles dengan baik. Ya. Draftnya itu udah banyak. Kayak tugas kalian kuliah itu kalau dipoles ulang menjadi artikel itu bisa. Cuman kan memang menulis itu adalah pekerjaan yang membutuhkan fokus. Maka kalau tidak bisa sendirian fokus sampai tuntas, bisa berkolaborasi. Tentunya ini masing-masing ya. Ada yang senang kerja kolaborasi, ada yang senang yang menyendiri atau tuntas dengan bagus. Ya, ada. Tapi ini jarang. Ya. Saran Bunda, nggak apa-apa kita satu sama lain saling melengkapi, saling mengisi, ditarget semuanya bisa menghasilkan. Meskipun satu artikel gandengan dengan beberapa orang, itu nggak masalah. Setelah kemarin materi kan kayaknya udah dikasih PR progres kan ya, udah punya tema masing-masing. Udah ditantang challenge itu belum kawas kita? Sebenarnya ada ini Bunda, fasilitator. Nah itu mereka yang memantau progres terkait artikel adik-adik ini Bunda. Oke, ya udah itu diterusin ya. Kalau Bunda sih nggak mewajibkan satu orang satu, kalau memang tidak bisa tuntas boleh barengan ya. Tapi kalau ada yang satu bisa satu orang atau satu orang bisa 2 artikel nggak ada masalah gitu. Diteruskan kalau sudah memiliki temanya kemudian dituntaskan ya. Minimal artikel sederhana dan kita publish bersama-sama di web Mahat Al-Jami'ah. Tentang apa saja. Gitu. Itu aja dari Bunda. Syukron ala juhdikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda izin live. Terima kasih banyak Bunda. Saya juga izin live ya. Syukron. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih.